Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat dimanapun sahabat berada, bersama saya kembali Adi Sumarta ya sahabat ya. eh Selamat siang dulu ya sahabat ya. Pada kesempatan yang siang yang cerah ini, mungkin saya selalu beristirahat dan ya seperti biasa saya santai-santai di atas ayunan yang sangat romantis ini. Oke para sahabat, saya mungkin juga ingin bercerita juga ya di saat-saat istirahat saya ya. Kita cerita tentang pengalaman saya waktu itu baru tanam cabai ya sahabat ya. Jadi waktu saya tanam cabai juga seperti sekarang ini ya. eh, Waktu itu pengalaman baru gitu. Mungkin di video sebelumnya saya udah ceritakan waktu saya mau pemula dalam melakukan kegiatan bercocok tanam, yaitu menanam cabai. Itu saya coba-coba waktu itu ya, coba-coba, ada videonya ya. Silakan aja nanti sahabat saksikan ya videonya. Dilihat videonya waktu itu galau saya tanam cabai 30 batang dan mati semua, itu ada itu. Oke, sekarang ini saya mau menceritakan tentang di saat saya udah mulai bisa mengambil hasil daripada cabai ya. Ya itu waktu pemula juga ya. Waktu itu setelah saya tanam bawang yang pertama gagal direndam banjir. Setelah itu saya coba lagi tanam bawang, kemudian saya eh, tumpang sarikan juga bersama cabai merah ya. Kemudian pada waktu itu cabai merah saya alhamdulillah bagus, bawang saya alhamdulillah bagus, harganya waktu itu juga lumayan bagus ya. Jadi bagus 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 semua. Eh, untuk penanaman cabai pertama itu pada waktu itu saya coba cabainya sekitar 250 batang. 250 batang, bibit bawangnya waktu itu 75 kilo ya. 75 kilo waktu itu. Bibitnya saya pesan di Sumbar. Aduh panas, sangat panas sahabat. Trik tuh, lihat tuh. Tuh lihat panasnya, ya ampun. Jadi setelah saya mencoba untuk kedua kalinya itu, memang alhamdulillah saya udah mengalami suatu hasil gitu. Sukses belum ya, saya belum sukses ya. Saya masih kayak gini dibilang sukses. Yang sukses tuh kayak gimana tuh, kebunnya udah 3 hektar, udah wah karyawannya udah 37, dia udah pakai mesin jonder ya, metiknya udah pakai robot. Itu baru sukses. Tapi untuk sekedar sudah bisa untuk memenuhi kebutuhan ya, itu alhamdulillah ya. Kalau dibilang sukses ya sedikit mungkin udah ya sahabat ya, kita nggak boleh ngeluh ya. Jadi pengalaman saya yang pertama itu alhamdulillah. Dan untuk cabai waktu itu memang saya pemula ya. Untuk bawang mungkin udah paham sedikit-sedikit waktu itu. Jadi untuk cabai saya pemula, kewalahan juga sahabat. Waktu itu saya juga dapat ini ya, pusarium ya, jamur pusarium ya, antraknosa ya, waktu itu juga saya dapat ya, tapi nggak terlalu banyak ya. Masalahnya untuk di bawang saya udah ini, sudah saya atasi di penanggulangan tanahnya. Jadi untuk pengelolaan tanahnya saya udah sempurnakan ya pada waktu itu ya. Tapi keadaan hujan waktu itu, memang hujan terus diguyur hujan waktu itu lama ya. Pas lagi masa generatif itu selalu diguyur hujan, jadi banyak saya kemarin kena fusarium sama hama patek ya, sama patek ya. Jadi untuk cabai
Itu karena saya udah ada guru ya, kemarin waktu saya udah kenal sama teman-teman petani ya, mereka itu saling membantu, kami saling membantu, kami saling sharing, kami saling berbagi pikiran juga ya. Kami saling ya ngadain acara lah ya kan. Jadi saya di situ saya belajar gitu. Jadi ilmunya udah kita tukar pikiran sama teman-teman itu sudah sangat gampang banget, apalagi sekarang HP udah banyak, kita juga udah bisa belajar sama YouTube gitu kan, sama sahabat-sahabat kita yang di Pulau Jawa, sahabat-sahabat kita yang di Medan mungkin ya, kita udah bisa belajar di Aceh, di mana-mana udah deket sekarang semuanya. Jadi untuk belajar sekarang udah nggak susah sahabat ya, sekarang tinggal kemauan kita aja gitu untuk antisipasi, untuk langkah-langkah awal yang akan kita lakukan itu semua sebenarnya udah sangat gampang kita pelajari ya, tinggal kita melaksanakan aja gitu. Jadi kalau untuk melaksanakan itu kadang-kadang kita belajar di YouTube, kita belajar sama orang ini caranya begini, orang itu caranya begitu, sebenarnya itu caranya betul gitu. Itu sebenarnya cuman nantinya ada yang harus kita perbaiki juga mungkin di saat keadaan gitu. Mungkin orang itu di saat melakukan kegiatan itu mereka berhasil itu mungkin di saat cuacanya lagi bagus gitu. Nah, jadi kalau cuacanya lagi bagus caranya begitu dia. Nah, itu lain-lain cara, lain-lain pengalaman, itu pun lain-lain daerah gitu. Nggak sama seandainya kita ngikutin gitu. Apa yang terjadi di daerah Jawa kita lakukan ke daerah Sumatera, itu kadang-kadang nggak connect gitu. Jadi kita harus belajar ya bagaimana dengan keadaan gitu. Kita lihat keadaan itu, nanti kita akan dididik oleh pengalaman. Sebenarnya itu pengalaman itu memang sangat bagus sahabat ya. Jangankan lain pulau gitu, lain daerah aja nanti itu ada perbedaan gitu. Perbedaannya mungkin di tanah gitu, tanah orang itu kayak gimana, pH-nya berapa, itu penting itu sahabat gitu. Jadi kalau sahabat melakukan mengikuti satu buah channel ya, kemudian saya cara-caranya sahabat ikutin seperti itu, tahu-tahu nanti bertolak belakang dengan apa yang terjadi, dengan apa yang dilihat, itu wajar gitu. Kenapa? Karena keadaan gitu, situasi, keadaan gitu, lokasi, kondisi itu memang sangat mempengaruhi, besar pengaruhnya ya para sahabat ya. Jadi bagaimana sih caranya gitu? Caranya ya begini, kalau di saat kita memulai gitu kan, kalau kita mau belajar itu ya seharusnya kita pelajari ilmu dasarnya dulu gitu. Kalau untuk misalnya untuk pengelolaan tanah yang baik itu yang seperti apa gitu ya. Terus untuk pemupukan yang benar itu seperti apa gitu. Terus obat hama ya yang sesuai gitu, yang sesuai fungsinya, apa tuh namanya tuh sahabat tuh, yang tepat sasaran lah ya, itu harus kita lakukan gitu. Tapi kadang-kadang sahabat ya, ini kenapa nih buram nih HP saya nih, habis baterainya. ah, ah. Kelihatan sahabat, kok berubah ya, gak apa-apa. Jadi itu yang harus kita pahami, betul-betul kita pahami ya sahabat ya. Jadi jangan kita itu misalkan kadang-kadang kita juga merasa ini apa namanya, merasa ada ketakutan gitu. Jadi kalau di saat kita merasa ketakutan, kita coba ini, kita coba itu, kita lakukan ini, kita lakukan itu, akhirnya yang terjadi apa gitu. Jangan ya, kita pelajari betul situasi ya, situasinya seperti apa. Kalau situasinya lagi keadaannya panas ya, yang terjadi
kondisinya ya kondisi panas gitu. Contohnya apa gitu, kalau pada bawang merah itu kalau musim panas itu ulat itu, serangan ulat itu akan terjadi gitu kan. Nah itu yang harus kita pahami. Nah di saat musim penghujan apalagi hamanya, apalagi kendalanya ya Kak, kalau musim hujan kendalanya banyak ya, itu jamur, segala macam jamur itu udah pasti akan menghampiri gitu. Jadi coba pelajari gitu situasi, kondisi, lokasi, nah, pokoknya yang sisi aja tuh harus diperhatikan gitu. Termasuk nanti kalau kita mau makan nasi basi juga nggak boleh ya sahabat ya. Nah, jadi sahabat, jangan jangan terlalu gitu, jangan terlalu nanti misalkan kita kena, misalnya kita kena jamur fusarium, wah ini mati ini kenapa nih, terus caranya gimana, mungkin caranya kita pelajari untuk mengatasi fusarium gini caranya gitu, harus itu apa, fungisidanya apa, inseknya gitu kan. Nah jadi sahabat harus berhati-hati gitu di dalam mempelajari ya. Terus kalau misalkan keadaan tanah ya, tanah kita itu ya pH-nya harus normal gitu. Kalau kita pas nanamnya lagi di pH rendah apalagi ngedrop itu ya tanaman kita nggak bakalan naik. Iya, ini pengalaman saya juga di waktu saya pertama kali menanam bawang merah ya, itu saya ceritakan bahwasanya saya baru pertama kali di lokasi di wilayah itu, baru saya pertama kali, dan orang-orang pada mengatakan saya ini apa gitu, nggak tahu, nggak ngerti situasi katanya begitu. Belum pernah orang nanam bawang di sini kok dicoba gitu, nggak bakalan jadi, nggak ada yang yakin waktu itu orang-orang sahabat ya. Tapi karena saya berani untuk mencobanya, makanya alhamdulillah ya sekarang ya masih ya yang ngikuti sih belum ada gitu, belum banyak, belum ada yang, bahkan belum ada yang ngikutin saya, baru saya sendiri aja di kampung ini yang melakukannya. Jadi untuk lahan di sini sih bagus sebenarnya sahabat ya. Ya mungkin sahabat saksikan lokasi di sini, lokasinya bagus ya, lokasinya subur ya, nggak ada yang kurang gitu. Jadi untuk sahabat yang baru pemula, maka belajarlah gitu, perbanyak belajar di dalam pengalaman gitu. Selain dari guru yang juga sangat penting, guru itu nanti akan mengajarkan ilmu-ilmu dasarnya, ilmu-ilmu yang harus kita terapkan gitu. Setelah kita terapkan nanti kita akan di situ akan mengalami, dan pengalaman itulah yang akan menjadi guru sejati kita ya sahabat ya. Ngerti nggak sahabat? Kita dengar sih, makanya tonton terus ya setiap cerita saya memang begini adanya ya sahabat ya. Memang saya begini adanya, cerita saya yang begini juga adanya, seperti yang sahabat lihat. Oke ya sahabat ya. Jadi saya mau tadi apa ya, tanam cabai ya. Jadi dalam tanam berbudidaya cabai itu saya baru pertama kalinya saya belajarnya ya sama teman-teman, saya saling tukar pikiran ya, banyaklah yang saya lakukan waktu itu. Alhamdulillah saya udah dapat juga ilmunya gitu. Kalau memang ada kemauan ya ilmunya datang dengan sendirinya, dengan pengalaman kita, dengan adanya kemauan kita, maka kita akan menemukan apa yang akan kita cari ya. Kalau kita tidur lagi udahlah nggak usah tidur mulu, tidur itu nggak ada menghasilkan apa-apa. Kalau kita tidur yang dapat ya cuma mimpi. Hidup ini ya nggak usah bermimpi lah. Mimpi itu ya mendingan mimpi itu kita jadikan sebagai teman tidur aja ya. Iya, kadang-kadang mimpi itu menyesatkan sahabat. Saya dulu juga punya impian banyak, saya mau begini, saya mau begitu,
tapi kenyataannya gitu, dengan mimpi-mimpi itu saya terjerumus ya. Saya tidak pernah memikirkan hal yang nyata. Yang saya mikirkan mimpi-mimpi. Udahlah, nggak usah bermimpi, nggak usah mimpi. Makanya jangan terlalu banyak tidur. Kalau terlalu banyak tidur, kebanyakan mimpi. Udah ya, tidur itu ya, tidur itu memang penting ya, penting banget ya untuk tubuh kita beristirahat gitu. Tapi jangan terlalu banyak tidur sahabat ya. Banyak tidur, aduh udahlah, nggak usah bahas tidur sahabat. Saya kalau paling males bahas tentang tidur karena saya dulu kayak gitu. Jadi nggak usah dibahas lagi, nggak penting. Oke, sahabat ya, jadi pesan saya itu ya, yang paling kita utamakan di dalam melakukan suatu kegiatan itu adalah kemauan kita. Kemauan, jadi kemauan didorong oleh rasa semangat yang luar biasa, maka jangan sampai putus asa gitu ya. Semangat terus, semangat terus, semangat terus, semangat terus. Oke sahabat ya. Oke sahabat, saya mau pulang, saya mau sholat dulu ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.